Halo semuanya, kembali lagi nih dalam acara podcast kami yang berjudul Bisik Manja, bincang asik membahas tentang remaja. Nah teman-teman, pada kali ini sangat spesial sekali nih, karena tamu undangan podcast kita ini berasal dari salah satu tim yang ada di SMK Negeri 2 Probolinggo, yang juga ada keterkaitannya nih dengan berjalannya podcast kita selama ini. Nah, mungkin tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rendra Nugroho. Saya sebagai host pada podcast kali ini, serta ada rekan Saya Nur Imsyak Fajriah sebagai co-host hari ini. baik, dan ada narasumber kita nih yang berbeda daripada biasanya. Nah, kakak-kakak mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dari nama serta ekstra apa sih yang diikuti di sekolah. Halo semua, Halo. perkenalkan ya, nama saya Dia Ulhak Ayuban dan saya mengikuti ekstra jurnalistik dan juga OSIS. OSIS begitu. Di sini saya Aldo Cahya Pertama. Saya mengikuti ekstra jurnalistik sebagai editor dan sutradara. Oh baik. Nah kak, kita mau tanya nih tentang seputar ekstra jurnalistik. Nah, menurut kakak-kakak sendiri, ekstra jurnalistik itu seperti apa sih? Dan kegiatan di dalam ekstra jurnalistik itu apa saja? Jadi kegiatan di jurnalistik ini cukup seru ya. Iya. Kita itu di jurnalistik diajarkan untuk membuat berita. Berita. Itu yang pertama, yang biasanya diupload di IG, itu biasanya diproduksi oleh kami. Nah, terus yang kedua itu kita diajarkan untuk jadi editor. Editor. Nah, biasanya kan kalau sekarang kan itu kayak banyak lah Iya. jasa editing. Oh gitu. iya. Juga kita juga ada program untuk membuat film video seperti Oh. film angkatan, video profil sekolah. Terus kita juga sering mengikuti lomba-lomba film atau lomba-lomba berita yang lain seperti itu. Oke. Nah, lomba jurnalistik apa yang pernah kakak ikuti dan di bidang apa? Misalnya nih, penulisan berita, opini, fotografi, atau yang lain? Lomba ya. Kalau misalnya lomba sih kita juga pernah dulu ikut 2 lomba sih. Yang pertama itu dua-duanya tuh lomba film. Yang pertama itu kita ikut lomba apa ya? FLS. Yang pertama itu kayaknya kalau nggak salah FLS 3N. Iya, Nah, sama dan yang kedua itu lomba film Probolinggo Festival Film itu. Ah. Boleh sedikit cerita gak, Kak? Ya boleh banget. Nah, dulu kita itu sempat waktu yang pertama ikut film FLS 3N itu, kita tuh udah persiapan, udah bikin naskah, udah bikin timeline, tinggal ngetek filmnya aja. Nah, di saat kita mau ngetek film itu, kita udah nyiapin barang-barang segala macam apa. Nah, ternyata itu tidak jadi bikin filmnya. Oh. Iya. Dikarenakan apa kak? dikarenakan itu sepertinya ya ada miskomunikasi sih. Iya, antara kita dengan pihak panitia juga. Oh. Nah, lomba filmnya ternyata sudah Udah selesai duluan. Biasanya. Iya, jadi zaman dulu ya. Iya, jadi telat gitu. Padahal kita baru bikinnya. Ternyata udah diseleksi. Ternyata itu filmnya tuh diseleksi dari sekota, provinsi, terus nasional seperti itu ya. Jadi kita itu lihat juknisnya, ternyata kita itu salah lihat juknis. Iya. Yang kita baca itu juknis yang nasional ternyata. Jadi beda seperti itu. Terus kita juga pernah, saya sama Kak Ayub ini merasa kayak ya apa ya, yuk kita gagal film pertama aja, kita gagal bikin gitu. Setelah itu ada lomba film kedua, yaitu lomba Probolinggo Festival Film. Nah, ini pembina saya ini sempat ragu awalnya ingin mengikuti lomba ini karena waktu yang mepet, juga kita belum bikin naskah sama sekali, belum bikin persiapan. Nah, juga kalau bikin film itu kan dananya kecil masih ya, harus besar lah. Terus waktu itu saya bikin naskahnya. Awalnya saya udah ngerasa putus asa itu, cuman karena ada Kak Ayub ini, dia nganu saya, Kak, ayo selesain, kita bisa bikin film ini. Kita jangan ngarepin juaranya, kita cuman ngarepin pengalamannya Iya, aja. pengalaman. Juga dari kita makasih buat pembina kita ya. Iya. Ya, Saya juga mau berterima kasih Ya. kepada Pak Septian Ya. selaku pembina jurnalistik juga. Iya, sama juga guru pembimbing kita itu ada Bu Lilis, Ya, Bu Bu Lilis, Ida, Bu dan Ida. lain-lain. Juga teman-teman kita yang ada di tim jurnalistik. Alhamdulillah kita bisa berhasil menjuarai film profesi ini. Ini. Juara berapa nih kak kalau boleh tahu? Itu Kalau- dapat ini
Juara apa ya? Kalau juara itu gak ada juara 1 2 3. Itu kayak nominasi terbaik. Iya, iya, iya. Nah, kebetulan kita dapat sinematografi dan juga editing terbaik. Wih, Keren. keren banget Gak memang ya. nyangka bikin apa di waktu yang udah Sesingkat mepet itu. kita bisa dapat juara gitu. Apalagi kita dapat waktu yang diperpanjang gitu. Baik. Nah, kira-kira kayak gitu itu perlu persiapan berapa lama nih, Kak? Kalau persiapan waktu itu kita cuma butuh 1 bulan kayaknya. Iya. Karena dikejar deadline sama itu kan pertamanya. Apa itu lomba FLS 3N. Iya. Nah, itu kita udah anggapannya kayak buang Pecah. waktu sia-sia. Itu dulu kita itu pecah 2 tim ya. Yang satu itu ikut lomba FLS 3N, yang satunya ikut lomba Profes. Cuman kan yang ini gagal, yang ikut lomba FLS 3N itu soalnya kan udah kan kelewatan. Jadi digabungin, timnya itu digabungin. Soalnya waktunya itu kan udah mepet juga, tapi akhirnya bisa gitu. Kira-kira 1 bulanan lah waktu itu kita bikin skrip. Kesalahan kita juga kan terlalu lama buat produksi di film FLS 3N ini kan. Iya. Berarti sangat persiapannya itu matang sekali. Iya, ya? matang Iya, banget. itu tapi Tapi akhirnya kita bisa dapat evaluasi sih. Akhirnya film yang dari FLS 3N tuh kita bisa buat lagi di film Profes ini. Naskahnya hampir sama seperti itu. Jadi kita kembangkan lagi di film Profes dan alhamdulillah akhirnya juara itu. Oke, nah tadi kan sudah disampaikan bahwasannya tidak perlu menang, tetapi yang diperlukan adalah pengalaman. Iya. Nah, bagaimana sih kakak ini bisa mewujudkan hal tersebut? Karena kan memang harus adanya pendirian dan motivasi memang dari diri kita. Bagaimana sih caranya untuk kita ini harus juga mengembangkan, tetapi juga tidak berfokus pada hasil akhirnya juga. Jadi tidak hanya nanti tergantung saya menang juara berapanya, tetapi dari pengalaman itu kita belajar juga. Kalau menurut saya sih ini aja sih, kita itu harus selalu berpikir optimis lah. Iya. Jangan Iya. pesimis gitu. Kita meskipun kita buatnya dengan waktu yang sangat singkat, Sekali. setidaknya kita itu kayak berusaha dan yakin buat menangin film ini dan buat film ini sebaik-baiknya seperti itu. Mungkin itu dari saya. dan juga kalau menurut saya harus punya rasa pengen tahu yang kuat. Iya. Nah, karena kalau semisal kita punya rasa tahu yang pengen tahu yang kuat, itu kayak aku kudu bisa iki. Gini kan biasanya. Kayak ada target sendiri lah. Iya, iya. Nah, Kita juga merasa tertantang gitu buat bikin film dalam waktu yang singkat gitu. Seperti itu. Nah, gimana sih proses persiapan yang kakak lakukan sebelum mengikuti lomba? Persiapan. persiapannya. Bareng dong. persiapan ya. Yang jelas yang pertama kita itu bikin timeline-nya dulu. Iya. Habis itu kita bikin naskah terlebih dahulu. Kita bikin ide cerita, habis itu kita bikin timeline, dan terakhir itu kita casting. Kita Iya, cari pemeran. Cari pemeran. Nah, yang susah itu timeline dan juga casting. Nah, apalagi di sekolah SMK Negeri 2 ini ya, wah susahnya cari pemeran tuh Kak ya. Mayoritas juga kan cowok di sini kan. Iya. Juga cari pemeran cewek, apalagi yang bisa acting gitu Iya. susah banget Kak. Jadi ya itu dah kendalanya. Apalagi itu kita tuh ada cerita sedikit ya soal pemeran ini Kak Yub ya. Waktu gambar soal film kita yang di Profes itu film warisan. Nah, di situ kita ada kejadian lucu sebenarnya dengan salah satu pemeran kita yang bernama itu, boleh sebut nama gak Kak? Boleh. Oh, boleh. Nah, siapa tahu dia nonton juga. Iya. Jadi ini untuk apa ya? Marcelino Pratama. Ingat. Jadi ini kayak kita di film ini kan ada yang namanya itu pemeran sosok misterius. Ah ya, Iya. di film warisan itu ada. Nah, ini si pemerannya ini agak apa ya? Susah dibilangin, keras kepala. Nah, Oke. ya seperti itu. Sama gampang lupa. Nah, soalnya waktu ada ya satu momen itu, ini kan lokasi syutingnya menurut saya kan lumayan jauh ya di Pelabuhan. Boleh sebutin nanti kan? Oh, ada di Lawean. Lawean itu di rumahnya teman saya. Itu waktu adegan di kamar kalau nggak salah. Nah, si pemeran ini kan saya udah bilang waktu itu ke pemerannya kalau pakai baju warna hitam-hitam. Iya. Biar kayak orang misterius kayak gitu. Saya mikirnya dia kan kayak pakai baju yang udah kayak orang misterius gitu kan. Emang bener sih dia pakai baju hitam-hitam. Bajunya hitam. Pakai kaos.
Cuman di belakangnya itu ada logo kayak logo sekolahnya Logo dia, sekolah. Mas. Oh. Kayak baju angkatannya dia dipakai gitu. Astaga. Mana mencolok banget lagi logonya. Kan gak enak gitu kan. Jadi saya suruh pakai hoodie aja. Oke. Itu juga terpaksa sebenarnya. Mau nyuruh pulang juga rumahnya jauh banget. banget. Iya. Terus yang kedua dia ada lagi waktu dia syuting di pelabuhan itu Pelabuhan. dia pakai apa yuk? Nah, jadi itu dia pakai, kan kita itu nyuruhnya dia itu pakai sepatu pantofel yang hitam itu. Iya. Iya. Nah, dia bukannya bawa sepatu pantofel, malah bawa sepatu merah. Iya, sepatu Nah, Michael Jordan iya. Sepatu. Jadi kan kesannya kayak aneh kan. Ini baju, celana udah hitam-hitam. Topi, pakai topi juga kan? Iya, itu pakai topi. kebetulan topi hitam. Iya. Tapi sepatunya, alas Warna kakinya merah. warna merah. Nah, Gitu. itu agak aneh banget udah. Tapi ya mau gimana lagi? Kita mau marah juga udah mepet waktunya bikin Iya, filmnya bener juga. Ya udah kita lanjutin aja. Dengan sepatu merahnya itu. Iya, terus. Iya. Tapi kita udah berusaha apa ya? Minimalisirkan biar gak kelihatan sepatunya. Iya. Cuma beberapa adegan yang Iya. gitu. Kita juga mau revisi udah gak sempet itu, Mas. Soalnya waktunya itu terlalu mepet. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwasannya banyak sekali nih problem-problem pada waktu ya pembuatan film ini, seperti ya ketidaksiapan properti ataupun yang lain-lainnya. Nah, mungkin dari kakak sendiri mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih tantangan selama proses latihan atau lomba berlangsung. Jadi ini halnya menekankan pada tantangan selama proses pembuatan video sama, atau mungkin bisa dijelaskan juga pada saat sewaktu lomba. Tekanan ya, mungkin yang seperti disebutkan oleh Kak Aldo tadi, tantangan itu dari pembina kita ya. Pembina kita itu kayak nekenin, kayak berusaha buat kita agar mundur gitu loh. Oh. Kayak kalian yakin gak, kalian yakin gak, nah Iya. gitu. Itu membuat kita kayak dilema gitu, Mas. Kayak Iya. waduh, kita kalau misalnya kita ini kalah, kita tuh gak enak juga sama Iya. pembina yang udah nge-sponsorin kita kan. Iya. Dia itu kan dananya kan banyak, Besar banget. Terus kalau kita gagal, ya kita gak dapet untung apa-apa. Iya, bener Nah, banget. Itu masalahnya. Itu salah satu dilema kita juga kan waktu Iya, itu. waktu itu. Tapi karena saya sama Ayub ini yakin bakal juara, Iya. dan akhirnya alhamdulillah kecapai Iya, juga. bener banget sih. Untung juga ada tim kita kan, tim Tekno yang Iya. Udah support Iya. kayak gitu. ayo bisa gitu kan. Oke. Faktor keberuntungan lah. Iya. Tapi juga ada landasan bahwasannya kakak ini memang persiapannya ini memang sudah dipersiapkan banget nih. Iya, itu sebenarnya bekas persiapan dari film FLS 3N itu. Yang dulu Yang gak kelewatan. itu, ya. Daripada naskahnya kita mubazir kan, nggak Iya. dipakai, ya udah kita pakai di film Profes ini. Soalnya temanya juga agak berhubungan, jadi masih bisa dipakai. Tapi minusnya ya itu dah, di casting tadi Marcelino Pratama itu, wah itu gak bisa dimaafin itu. Nah, menurut kakak, keterampilan apa yang paling penting dalam dunia jurnalistik? Keterampilan Iya, keterampilan. semuanya penting sih, dari keterampilan DOP, ide, editor. editor. Karena menurut saya itu keterampilan itu kayak saling melengkapi dalam Iya. pembuatan film. Mm-mm. Kalau semisal gak ada editor, ya apa mau jadi? Iya, gitu. iya, iya. Juga kalau gak ada ide cerita ya gimana mau Pokok- bikin filmnya. Semua keterampilan menurut saya Penting. penting. Oke. Nah, mau saya tanyakan nih. Nah, dari memang kan kita ini kan memang persiapannya itu memang sangat mepet sekali. Nah, menurut kakak mungkin bisa dijelaskan nih bagaimana sih situasi dari POV dari sekolah lain, kan memang kita kan memang mepet banget nih, tetapi sekolah lain bisa aja nih karena memang dia memang niat, tapi sampai dipersiapkannya itu jauh-jauh hari banget. Nah itu kita ada sempat ngeliat di IG sekolah lain itu, Iya. kita sempat minder sebenarnya. Iya. Mereka itu bikin film Probolinggo Festival Film ini ya, Iya. sampai nyewa nih jet bus kalau nggak salah. Oh Jet iya, bus, iya. Oh, aku tahu nih. Jet bus sampai di air terjun gitu. Iya, iya. Sedangkan kita syutingnya cuma di pelabuhan. Oke. Terus di Bahkan Di kita rumah. ya sempat Iya. tag video itu di sini di studio ini ya kita kita gelapin ya semua. kita buat seolah-olah itu ada di dunia lain seperti itu. Kita pakai ide kreatif lah daripada membuang-buang biaya yang sangat banyak itu. Jadi kita membuat film sebagus mungkin dengan biaya seminimalisir mungkin. Seperti itu. Seminimal mungkin nih. Iya. Iya, bener banget. Tapi mereka termasuk keren nggak Iya, sih? keren banget, karena memanfaatkan memanfaatkan budget, iya, ya, budget yang- memanfaatkan yang ada di Iya, Probolinggo. Iya, seperti itulah.
juga kita timnya juga waktu itu ya cuman terbatas sih, kayak krunya itu aja cuman Ya, cuman 4 orang kalau gak salah. Iya, kameramennya 2, saya sutradara, satunya itu asisten sutradara. Nah, sama 5 ding, sama ini juga pilot drone, kita punya pilot drone yang Oke. sangat Oh, ahli di iya, 2 iya. ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya bagaimana sih keterampilan yang dimiliki serta hal apa sih yang harus dimiliki pada saat waktu kita membuat film tersebut. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih. Tadi kan sudah menang 2 kategori nih Kak. Mungkin perasaan apa sih yang Kakak tunjukkan pada saat Kakak telah meraih prestasi tersebut? saya waktu pengambilan piagam itu Iya. kayak ngerasa gak nyangka aja sih, kayak kaget gitu. Iya. Apalagi ini sutradara Iya. yang ngebet buat menang, Iya. ini kayak histeris banget. Iya, kayak udah kayak apa? Dia sampai adik saya itu udah kayak ngerasa kayak wah, gak nyangka akhirnya juara, padahal kita bikin film itu kayak seadanya gitu. Seadanya. Sedangkan ya, udah banyak persiapan gitulah kira-kira. Dari tekanan yang kita dapetin kayak gak nyangka aja kalau bisa menang. Sampai pengen salto dia. Sampai kita rekamin dia. Terlalu excited. terlalu Iya, bener excited. banget. Mic-nya aja sampai mau dilempar. gitu. Astagfirullah. Ya seperti itulah Kak. Oke. Nah, apa pelajaran berharga yang Kakak dapat dari pengalaman mengikuti lomba jurnalistik itu? Kalau untuk pengalaman banyak ya. Banyak. Iya. Apalagi kita bisa Bekerja sama dengan tim, sama ya. tim, terus ngembangin bakat kita yang dari awalnya gak tahu apa-apa. Bisa akhirnya tahu Akhirnya seperti tahu. itu ya. Kita ngelatih skill kita lah, yang apa juga ini juga kan bikin film sama di ngediting itu kan termasuk hobi saya juga. Jadi saya bisa ngembangin hobi saya, itu juga bisa dijadiin pekerjaan saya di masa depan kelak. Oke. Gitu. Mungkin cita-citanya Kakak mungkin ya? Kalau cita-cita sih saya belum kepikiran ya untuk jadi editor tuh. Mungkin cuman hobi aja. Oh, hobi. aja. Siapa tahu nanti saya jadi content creator terkenal. Amin. Amin. Doakan ya. Kalau Kak Ayub sendiri cita-citanya apa nih? Saya sama sih suka kaldu, kurang tahu. Maksudnya kurang tahu. Awalnya saya juga punya cita-cita itu sih, apa namanya? Atlet renang. Oke. Wah, iya, Dulu pengen jadi atlet renang, tapi kok kayaknya nggak bisa ya. Stamina saya kayak kurang. Jadi ganti aja dah. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan nih pesan untuk teman-teman semua yang ingin bergabung di dalam ekstrakurikuler jurnalistik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti lomba. Pesan-pesannya Iya. ini sih, tetap berpikir optimis, jangan sampai berpikir pesimis. Kita tuh harus yakin kalau kita tuh bakal juara, jangan rendah diri dulu. Intinya kita tuh harus percaya diri dulu. Urusan menang kalah tuh Bagian jangan dipikir akhir. bagian Iya. akhir. Kita tuh yang penting dapat pengalaman. Iya, Kita pengalaman. pikir positifnya, jangan pikir negatifnya. Seperti itu. Oke. Karena yang paling penting itu pengalaman. Oke. Asik. Dan kerja sama tim. Oke. Kerja sama tim juga gak salah. Gak salah. Berpengaruh lah. Iya. Ya, sangat berpengaruh sekali berarti ya. Iya. Berpengaruh. Nah mungkin telah sampailah kita di penghujung acara nih Kak, nggak nyangka banget ya. Nggak kerasa. Tadi banyak sekali nih pengalaman berharga yang telah disampaikan oleh kakak-kakak hebat ini yang telah meraih banyak sekali nih prestasi, dan pastinya pesan saya juga untuk adik-adik yang ingin mengikuti ekstra pastinya harus tetap optimis dalam menjalaninya, karena memang jika kita fokus di satu hal yang akan kita tekuni, maka hasilnya itu akan lebih baik dibandingkan kita menekuni tidak hanya satu bidang tetapi yang lainnya juga. Baik, telah sampailah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Sama-sama. kakak-kakak. Sama-sama. Saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan saya sebagai co-host yang sangat kooperatif sekali pada saat Sama-sama. ini. Baik, oh iya teman-teman, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan podcast kami yang akan tampil di media sosial kami. Untuk IG @pickr_counter, serta untuk TikTok @pickr_SMKda. Kalian juga dapat menanyakan nih hal-hal yang terkait mungkin dari untuk bagaimana sih ekstra jurnalistik ini, terus juga bagaimana sih caranya untuk masuk ataupun login, nanti akan kita bahas di podcast selanjutnya. Baik, saya Rendra Stionugroho sebagai host pada podcast kali ini izin pamit untuk undur diri,
dan sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah.